Salam, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Reso Sutoyo pada hari ini Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Dalam bahasa Batak dikatakan, ay halak dagang dohami diadopan ni buhim, jala halak pangisua. Suang songon sa luhut opunami. Tudoson halinu sa bingdo ari-ari nami di atas tanoon. Jalada ngadong sihirimon. Demikian firman Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, acap kali keberhasilan, kesuksesan, kejayaan membuat orang mudah lupa diri dan semakin angkuh. Mari kita perhatikan yang ditulis Rasul Yohanes ini. Semua yang ada di dalam dunia bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi, keangkuhan berasal dari dunia, bukan dari Tuhan. Sudah banyak manusia itu yang jatuh ke dalam hidup yang angkuh. Apabila orang yang telah sukses dalam hidupnya mulailah memandang sebelah mata orang lain dan hanya mau menjalin hubungan dengan orang-orang selevelnya saja. Terhadap orang yang ada di bawahnya menjaga jarak. Ingatlah, setiap kemegahan yang tidak memuliakan nama Tuhan adalah suatu keangkuhan. Kesuksesan haruslah disertai dengan kerendahan hati dan juga ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga kita tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan. Sebab semua itu karena Dia dan bersumber dari Dia. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Daud seorang raja yang diberkati Tuhan, yang memiliki kuasa dan kejayaan. Namun, Daud tetap menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan Allah. Daud sadar bahwa apa yang dimilikinya, semuanya itu atas pemberian Tuhan. Apa yang dimilikinya tidak apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Daud berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya."
Dalam kerendahan hati itulah Daud menggambarkan dirinya dan bangsanya sebagai orang asing yang tinggal di hadapan Tuhan. Dan Daud menggambarkan bahwa hari-hari kita di bumi ini bagaikan bayang-bayang. Suatu saat akan berakhir karena tidak ada yang abadi. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, bagi kita juga tidak asing lagi kalau ada tulisan tamu harap melapor 1 kali 24 jam. Kita bisa tinggal di tempat itu dan pemerintah setempat akan memberikan perlindungan kepada kita. Nas ini juga mengingatkan kita bisa ada di dunia ini dan memiliki sesuatu atas izin dan perlindungan Tuhan. Namun, kita tidak dapat bermegah diri karena hari-hari kita di bumi ini bagaikan bayangan yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Kita tahu bayangan itu tidak akan bertahan. Demikianlah kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita pernah menganggap diri kita tinggi karena hal-hal yang kita miliki di dunia ini. Karena kita di hadapan Tuhan bagaikan orang asing dan pendatang. Dan hari-hari kita di atas bumi bagaikan bayang-bayang yang tidak berpengharapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami di dalam roh-Mu, agar kami rendah diri dan selalu berpegang teguh kepadamu. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam keangkuhan atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Karena apa yang kami miliki, semuanya itu hanyalah sementara. Ya Tuhan, sertai kami hari ini, berkati kami dan seluruh aktivitas kami. Berikan kami kesehatan dan sukacita dalam hidup kami ini. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.